kalau punya brand itu kita lebih ada kontrol. Ada kontrol. Terus Iya. kita juga lebih ada sense of belonging ya gitu. Oke. Kalau kita punya brand. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Saat ini kita lagi gerebek seller di Jakarta. Brandnya pasti teman-teman udah kenal ya, mungkin udah punya produknya juga di rumah. Nah teman-teman, kita hari ini gerebek produk ini nih, Kurumi. Ya, Kurumi sama ownernya nih, Bro Luis. Ya, nah teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan join member. Di sana banyak banget video-video daging. Salah kita pukul. Iya, iya bener. Iya kan? Nah, Kasihan tuh nih diranjang ya. bener, kasihan Udah banget. ditidurin, dipukul ya. Jadi Terus balik-balikin. terus kita sadar kalau pakai vakum nih lebih efektif. Karena kalau kita cuman asal digebrak-gebrak doang, tuh debunya sebenarnya cuma naik doang, terus turun lagi. Ya. Kayak kita lebih dari Kurumi sendiri itu lebih lebih cleaning secara modern lah gitu dari produk-produk kita semuanya. Terus ada sinarnya juga kan Ada ya? sinar Ada UV sinarnya. juga.
itu yang bunuh. Dan akhirnya ternyata waktu mulai launching tuh proses launchingnya gimana sampai orang tuh karena orang kan bener-bener istilahnya kenalin bukan cuma vakum ya, tapi ini produk kategori baru gitu yang sebelumnya orang nggak kenal. Sebelumnya belum ada yang main di sini kan? Mungkin udah ada, cuman belum begitu fokus ya. Jadi kita yang salah satu yang pertama lah untuk bed vacuum cleaner ini yang UV ini. Jadi awalnya ya pasti kita dikuatin dulu ya dari sisi Instagramnya nih. Jadi kita endorse selebgram gitu-gitu untuk mereview produk kita nih. Selebgram mana yang begitu endorse kayaknya hasilnya wow. Nah, jadi itu dulu kita endorse itu secara random dong nih ya, based on kayak followers gitu-gitu ya, kita lihat juga kan. Tapi di satu titik kita sadar taunya Kurumi ini masuknya ke industri pemamen baby. Jadi dari saat itu kita lebih endorse-nya lebih masuk ke mamagram gitu. Mamagram? Iya. Papagram ada nggak sih? Ada juga kan. Ada juga. Baru tahu ada mamagram. Mamagram gitu. Jadi yang punya baby dia ceritain kehidupan dia sama babynya gitu, keluarganya lah gitu. Nah gitu. Jadi kita lebih masuk endorse ke sana, lebih efektif gitu. Oh ya, karena akhirnya ini ditunjukkannya buat ibu-ibu yang anaknya punya alergi. Ada juga kan kadang kalau anak-anak bangun tuh suka kayak biduran merah-merah gitu. Itu juga bisa dari tungau. Kalau bedbugs bisa diisep nggak pakai? Jadi kalau bedbugs itu kita lebih ke membasmi. Nah bedbugsnya juga bisa kesedot gitu. Intinya bisa HEPA filter karena kita ada HEPA filter juga. Oke. Jadi intinya segala jenis serangga itu bisa di ini ya, bukan cuma debunya doang. Iya. Jadi dari Kurumi ini kan dari awalnya ini dan ternyata pakai mamagram viral tuh. Viral. Akhirnya orang-orang jadi kenal apa yang namanya vakum buat ranjang. Dan ternyata mungkin lebih hemat dibandingin panggil orang. Iya. Servis yang buat vakumin buat ini karena ternyata alatnya sama ya. Jadi dari Kurumi ini kan berarti kan kenalnya dari mamagram itu ya dan ternyata produk-produknya waktu launching bagus banget. Jadi bahkan sebelum COVID ya. Iya, sebelum COVID. Pengembangannya setelah itu gimana? Pengembangan produknya ada produk baru lain gitu. Oh iya, kalau dari pengembangan kita setelah ini kita keluarin untuk stick vakumnya. Stick vakum berarti buat. Jadi kan dulu ya karena kan kita emang kiblatnya lebih ke modern ways of cleaning ya. Jadi kalau dulu tuh kan sebenarnya kita pakai sapu sama pakai pengki. Nah itu sebenarnya juga mungkin yang kelihatan ke sapu itu lebih ke yang kotoran-kotoran yang lebih kelihatan lah. Tapi sebenarnya debunya tuh sebenarnya kalau kita sapu tuh dia terbang lagi juga. Jadi kalau di rumah bagus juga pakai vakum. Iya, pakai stick vakum. Jangan pakai sapu juga ya. Nah cuma terbang doang. Sebenarnya orang bilang juga kalau pakai sapu itu cuma mindahin debunya gitu. Jadi kan kita pindahin dari rumah kita ke tetangga nggak apa-apa dong. Nah itu capek tapi capek kasihan tetangganya. Iya. Jadi dari sini ke sana. Nah gimana sih caranya supaya bikin satu marketing campaign yang akhirnya bisa berhasil tuh gimana sih waktu mau produk launching atau ada produk baru? Pastinya kita kalau endorse-nya juga harus efektif gitu ya. Gimana cara endorse yang efektif? Nah kita mungkin kalau di awal itu lebih kalau jujur ngomong mungkin kalau kita endorse sekali awal kena itu susah ya. Kalau kecuali kita bener-bener udah bener-bener dipikirin pun kita bisa aja kan salah kan di saat itu. Kalau kita endorse. Kalau untuk mungkin buat jalan sebenarnya kita harus dapat data yang lebih luas sih. Misalkan nih kita endorse beberapa orang kita bisa tahu setelah itu yang benar-benar efektif itu yang mana. Dari segi kita profiling mereka, kalau followersnya itu seperti apa gitu. Kalau sekarang ini lu pakai endorse di TikTok, di Instagram atau gimana cara milih mamagram? Atau ada klubnya tuh, klub-klub mamagram? Nggak ada ya. Kalau mamagram sih ya kita lebih karakternya yang mungkin dari sekarang sih kita karena kan kalau sekarang kan ini orang udah lebih kenal ya. Jadi mungkin lebih yang kontennya itu lebih kayak yang lucu-lucu gitulah coba. Jadi biar orang lebih tertarik lagi gitu. Kalau untuk penjualannya sendiri lebih banyak di marketplace atau di offline? Di marketplace sih. Di marketplace. Karena dari awal memang nih brandnya dijual online. Online. Kalau di marketplace-nya sendiri ada dijual di mana aja? Di Tokped kita ada, di Shopee, di Blibli, di Destisor juga kita ada.
sama di TikTok Shop ya dulu kita juga ada. Kalau untuk eh, nyatuin semua stoknya apa nggak bingung tuh di beberapa marketplace? Kadang-kadang sih emang suka ada masalah sih kalau misal kayak stoknya itu kita di Shopee-nya berapa, di Tokped-nya berapa. Nah, tiba-tiba kadang kalau kosong tuh orang misalnya di Shopee lagi ada yang lebih murah nih, tapi stoknya kosong. Itu kadang orang suka jadi komplain juga gitu. Itu sih paling pengaturan stok sih paling gitu. Kalau pengaturan stoknya supaya stoknya sesuai sama yang ada di gudang gimana? Pakai tools apa? Nggak ada sih kita. Oh nggak ada. Ah, Jadi pernah ada kesalahan nggak karena kayak gitu? kadang-kadang ada sih. Ada kesalahan ya. Ah, ah. Nah, gue sendiri sih pakai Desti sih sekarang. Oh, Desti. Nah, nanti kan lu udah pakai Desti Store ah, kan ya? ah. Nah, Desti ini ada namanya produknya namanya Desti Omni. Oh, Jadi ah. Desti Omni ini bisa berguna kalau misalnya kita barang misalnya stok sisa satu nih, Hmm. kita mau jualan di Topet, Shopee, Tokshop, ya semua kita bisa bikin available Oh di, semuanya satu. oh Nanti di nanti saat. kalau udah salah satunya kejual langsung digudangin. Oh, jadi langsung gitu di satu ini ya. Nah Oh, kebetulan kan lu udah pakai Desti Store nih. ah. Itu udah gampang banget tinggal dijalanin ke Desti Omni supaya jangan sampai stoknya kacau. Karena kalau Oh, stoknya kacau kan kita bisa pengaruh ke nanti kalau pesanan ya ratingnya jadi oh iya turun, sih. ya, kena penalti. Kalau official store kan juga kena potongan ya, Ah, 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 kena potongan kan ah. di Topet kena Iya. potongan ya. Jadi coba deh, boleh pakai sih, gue Oh iya rekomen boleh sih. nanti coba tanya-tanya deh sama Vincent. Ya nanti kita sharing-sharing ya. Ah, ah, boleh. Titik terendah, enggak, titik tertinggi dulu deh. Titik tertinggi dalam jualan apa kalau guru? Titik tertinggi mungkin kalau bisa dibilang itu malah pas pandemik ya. Kenapa? Karena pas pandemik itu bener-bener unexpected moment kan sebenarnya. Karena kan orang udah pada khawatir nih, kita juga khawatir kan waktu itu banyak ketidakpastian kan kayak PSBB, lockdown gitu. Nah, tapi taunya di saat itu kita dari segi brand dan segi penjualan itu kita booming banget. Karena mungkin di saat itu orang banyak yang di rumah ya, jadi online shopping itu mungkin kayak best choice-nya mereka sama orang lebih mungkin lebih mau bebersih rumah kali ya mereka kalau Iya. di rumah. Berarti titik tertinggi pas itu. Kalau titik Iya, terendah dalam jualan? titik terendah mungkin ya pas TikTok Shop tutup kali ya. Karena kan dari TikTok Shop itu kan kita tahu dulu sempat udah booming ya di saat itu. Nah, jadi kita as a brand juga kita udah invest nih dari sisi tenaga kerjanya untuk live dan lain-lain. Nah, kita punya viewers dan penjualan sudah juga ya udah cukup oke sih di TikTok. Nah, tapi walaupun sekarang sih masih bisa live, cuman dari segi viewers juga udah menurun banget karena Hmm, kan tutup dan orang juga jadi kurang bisa impulsif buying sih karena ya kan sih. harus dialog
mungkin dari sisi awareness. Ah, Ini kalau Surabaya juga ada, di Medan, Makassar, di Samarinda gitu. banyak juga. Iya. Karena kan ya kalau orang misalnya ini kan pasti orang Berarti carinya omsetnya banyak dong sampai cabang yang gitu banyak. enggak juga lah. Iya. Lumayan lah ya. Iya, adalah Masih cukup lah ya. cukup lah, mencukupi. Kalau disuruh pilih Shopee atau TikTok? TikTok, Yang kedua ya, iklan atau organik? iklan, Yang tiga, offline atau online? online. Ya. Dan itu pertanyaan tiga itu menutup bincang-bincang kita dengan Bro Luis ya. Dia masih available tadi kalau dia bilang teman-teman ya, bisa kontak Instagramnya di bawah ini. Ya, atau kalau teman-teman beli produk Kurumi nanti bisa dapat kesempatan ya berkenalan sama Bro Luis ya. Thank you banget buat Akers yang udah nonton sampai ini ya. Teman-teman kalau tadi minat untuk Desti ya tinggal klik link video, nanti kita kasih informasi lah buat teman-teman ya. Juga kita kasih potongan diskon khusus kalau teman-teman yang mau pakai Desti juga. See you di next video. Jangan lupa subscribe buat nonton Grebek kayak gini. Kalau konten ini bermanfaat, tolong share dan komen. Bye.